Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah Muhammad Faujan, NRP 15 2019 126. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Sanida Faiskil, NRP 15/19/124. di Di sini sini kami akan kami mempresentasikan materi IoT yang diaplikasikan ke Smart Garden. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. Menurut Wikipedia, atau IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuannya seperti berbagi data, remote control, terus dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya, bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Saat ini, perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Adanya perkembangan teknologi ini bertujuan untuk mempermudah manusia. Dan salah satu perkembangannya yaitu teknologi dari sektor perkebunan dinamakan smart garden, di mana kita dapat menanam tanaman dengan hanya membutuhkan ruang kecil dan dapat ditempatkan di sudut rumah manapun. Nah, di segi ini dapat menguntungkan bagi siapapun yang mempunyai rumah kecil dan dapat mengontrolnya dari jauh, dan ini membuat lebih efektif. Oke, nah setelah ini ada video apa itu smart garden. Nah, seperti yang kita lihat di video tersebut, kita jadi mengetahui bagaimana bentuk Smart Garden ini. Nah, Smart Garden ini adalah biasa kita sebut sebagai hidroponik, di mana kita bisa menanam tanaman hanya dalam ruangan sempit, tidak memerlukan ruangan yang besar, dan bisa ditempatkan di sudut manapun. Namun pada video tersebut, kita melihat bahwa Smart Garden tersebut belum terkoneksi internet, atau kita harus mengontrolnya secara manual. Dan alat Smart Garden tersebut adalah merupakan alat pabrikan yang diciptakan di Eropa, yang dimana kita bisa melihat, mencari di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nah, namun pertanyaannya, apakah bisa alat Smart Garden tersebut dikoneksikan dengan internet? Jawabannya tentu bisa. Nah, dengan menggunakan komponen-komponen berikut, Smart Garden IoT bisa diciptakan. Yang pertama adalah Node MCU ESP8266. Node MCU adalah microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi 8266 di dalamnya. Nah, Node MCU ini adalah komponen utama dari rangkaian Smart Garden IoT yang akan diciptakan. Yang kedua adalah sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah adalah jenis sensor kelembapan yang mampu mendeteksi intensitas air dalam tanah. Nah, kegunaan sensor kelembapan tanah ini sebagai kontrol, di mana mengetahui bagaimana kelembapan yang ada di tanah. Apakah saat itu tanaman membutuhkan air atau tidak. Nah, yang ketiga adalah sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk kita mengetahui objek suhu, kelembapan di area tanaman yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Nah, yang keempat adalah pompa air
5 volt. Water pump atau pompa air merupakan elemen yang berfungsi untuk menyerap sekaligus mendorong air yang terdapat pada sistem pendinginan sehingga dapat bersirkulasi pada mesin. Nah, pompa air ini kita bisa ada beberapa macam. Yang pertama yang seperti ini, pompa air 5 volt, ada juga yang 12 volt, tergantung kebutuhan. Nah, yang kelima adalah sensor LDR atau Light Dependent Resistor, yang merupakan suatu jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai resistansi LDR akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Nah, penggunaan sensor LDR pada rangkaian Smart Garden IoT ini merupakan opsional, bisa kita gunakan atau tidak, karena fungsinya sudah digunakan atau dilakukan oleh DHT11 dan juga sensor kelembapan tanah. Namun apabila ingin menambahkan sensor LDR, tentu saja bisa. Yang keenam adalah lampu LED, di mana lampu LED ini merupakan sumber cahaya. Pada konsep Smart Garden, lampu LED bertugas sebagai pengatur temperatur terhadap kebutuhan. Nah, lampu LED ini sebagai pengganti, di mana apabila Smart Garden ditempatkan pada tempat yang tidak mendapatkan cahaya matahari langsung, kita bisa menggunakannya dengan lampu LED. Yang ketujuh adalah relay. Relay adalah komponen yang digunakan untuk mengaliri arus listrik dalam arus besar, namun dikendalikan dengan arus listrik kecil. Nah, nantinya akan disambungkan pada LED. Yang ke-8 tentunya software Arduino. Nah, semua komponen yang disebutkan di atas tentunya pada akhirnya harus diprogram, atau biasa kita sebut decoding, melalui software Arduino. Nah, namun karena penggunaan di sini adalah Node MCU, kita harus mengubah boardnya terlebih dahulu. Kita harus menginstalnya terlebih dahulu dengan cara menuju ke Tools, Board Manager, lalu cari, ketik ESP8266, lalu diinstal. Nah, alat-alat yang tadi disebutkan akan disambungkan kepada Node MCU ESP8266, yang nantinya akan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya rangkaiannya. Nah, nantinya bisa ditambahkan dengan sensor LDR, sensor DHT11 pada rangkaiannya. Nah, nantinya sensor LDR ini akan dikoneksikan ke internet, yang dimana sudah memiliki modul pada Node MCU, dan bisa mengontrolnya kita hanya melalui smartphone. Nah, di sini ada contoh video yang untuk pengaplikasian Smart Garden IoT. Nah, dari yang tadi kita jelasin tadi, dapat disimpulkan bahwa Internet of Things sudah berada di sekitar kita dan dapat membantu pekerjaan-pekerjaan kita agar lebih efisien. Dan contohnya tadi itu seperti Smart Garden. Nah, Internet of Things juga bisa membuat sesuatu permasalahan yang kompleks menjadi simpel dengan proses otomatis dan juga monitoring secara real time, yang membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel dengan jaringan Wi-Fi. Nah, penggunaan Smart Garden menjadi sangat penting bagi sebagian orang yang tidak memiliki lahan perkebunan yang luas di rumahnya, atau untuk mereka yang memiliki pekerjaan lain yang tidak bisa memiliki waktu untuk mengontrol, namun tetap ingin melakukan berkebun di rumah. Hanya dengan memerlukan beberapa alat dan memerlukan
ruangan yang kecil di rumah, kita bisa menciptakan smart garden yang terkoneksi kepada internet, yang dapat kita kontrol di mana saja hanya melalui smartphone. Sekian pemaparan dari kita berdua. Kami mohon maaf apabila ada salah penyampaian informasi, dan kami akan berterima kasih apabila kalian semua memberikan saran, kritik untuk kami, dan apabila ada pertanyaan, boleh dituliskan saja, nanti kita akan menjawabnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.